bisa kuliah ekonomi itu karena keinginan lu atau memang disuruh masuk ekonomi? Enggak, kalau untuk masuk ekonomi memang gue mikirnya gini, apa ya, gue berpatokan ya gue lulus kuliah, kerja, menikah, sudah gitu. Ya untuk di setiap perusahaan tuh gue mikirnya orang ekonomi itu dibutuhkan bidang apapun. Nah itu salahnya. Ya itu saat itu pemikiran gue di situ. Iya, melihat peluang, bukan melihat apa yang diinginkan. Betul. Peluang itu muncul karena keinginan justru. Misalkan salah satu yang barusan dibilang Willy, saya senang nyanyi, tapi lebih senang acting, kan gitu. Nah dasar senangnya yang lebih terhadap acting itu menjadikan dia berpikir untuk cari peluang, kan gitu. Nah kalau sudah tidak senang, tapi berpikir, oh kayaknya harus jualan durian deh, karena banyak kayaknya orang yang suka durian. Ya, tapi kita nggak senang dengan durian itu sendiri. Sebenarnya gue milih antara nyanyi sama acting itu bukan, gue nggak tahu gue senangnya yang gimana. Jujur dulu gue kalau ditanya lu lebih suka apa, nyanyi apa acting, gue bingung. Tapi kenapa akhirnya lebih memilih acting? Karena tantangan ketika di dunia acting itu buat gue lebih berat daripada gue nyanyi. Jadi gue lebih tertantang gitu untuk menguji kemampuan diri gue di acting. Ya cuma bagusnya tuh gini gitu, penentuan itu, pilihan itu muncul ketika lo senang dulu untuk terjun di dunia entertain. Itu dasarnya. Setelah itu baru memilih di entertain ini apa. Baru tuh misalkan dipikir kalau nyanyi tantangannya gini, kalau acting tantangan gitu. Tapi awalnya lo sudah memutuskan dan senang untuk di entertain. Nah itu dulu dasarnya. Nah, kalau dia kan bukan karena dia senang di bidangnya, hanya karena melihat peluang. Ini terbukti dapat ada status sarjana ekonomi. Jangankan orang lain, misalkan temannya aja kaget bahwa dia sarjana ekonomi, karena nggak ada tanda-tanda sarjana ekonomi. Jadi sekali lagi, bekerjalah menurut yang kamu senang dulu apa. Karena dari rasa senang itu tuh muncul semangat. Dari semangat akhirnya berpikir, dari berpikir mencari jalan. Dari mencari jalan nanti ketemu jawaban. Nih, tapi ini terjadi. Gue sudah suka sama pekerjaannya. Jadi terakhir gue tuh sebagai auditor, kerjanya keluar dinas, kota ini selama beberapa minggu, ya mobile intinya. Selama 2-3 minggu gue di luar. Seminggunya gue di kantor, bikin laporan, terus gue pergi lagi. Gue sudah suka dengan pekerjaan ini karena gue bisa kesana sini, mobile lah intinya, enak gitu. Wah, gue suka nih sama pekerjaan ini. Dengan niatan, gue kayaknya bisa lama gitu dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya. Ternyata tidak juga. Nah pertanyaan, padahal gue sudah suka dengan pekerjaannya nih Mas Bro. Tapi kenapa di akhirnya, di ujungnya, ya gue tidak lama juga di situ gitu. Ini pertanyaan yang ringan soal. Ringan guys. Lu tunggu, lu sukanya karena mobile-nya kan? Bukan karena pekerjaannya kan? Karena lu bisa mobile di situ kan? Maksudnya mobile itu jadi gue bisa, karena gue selama 3 minggu tiap hari itu gue pasti pindah-pindah tempat. Gue suka gitu maksudnya, karena gue juga senang traveling. Ya tapi yang lo lupakan itu tetap kantor. Nah, ya kan intinya lu sukanya mobile-nya. Iya. Jadi kalau pertanyaanmu kenapa gue tetap keluar juga, kan tetap kantor itu namanya. terikat juga. Iya. Jadi yang benar itu, kalaupun lo mau buka, kalaupun ibaratnya model lo ini, misalkan mau bekerja, kalau tidak di bagian misalkan ngurusin orang, yang lo sendiri langsung terjun langsung, atau kalaupun mau punya usaha, usahamu sendiri sebagai pemilik.
Jadi lo bisa merdeka mau jadiin apa usahamu. Tapi kalau lo kerja sama orang yang nggak pas lagi, ya udah nggak akan lama. Karena lo nggak bisa diterikan, nggak bisa diikat gitu. Yang lo lupakan adalah itu tetap kantor sebebas apapun, tetap aja ada peraturan, tetap aja ada jadwal ini itu, tetap aja nggak boleh ini itu, karena itu hukumnya kantor ya gitu. Sementara lo orang yang merdeka, orang alam yang bebas gitu. Biar gini kan berasa senangnya itu karena dia memilih entertain. Coba kalau dia di perusahaan sama aja kayak lo, nggak bisa juga terikat dia. Nggak tahu kalau terikat yang pendamping, itu kan beda persoalan kan. Nanti next ya. Terus nih Mas Bro, Banyak pertanyaan. banyak, gue mewakili banyak teman-teman lah. Jadi kayak gue sudah merasa, oh gue tuh tidak cocok kerja di sini. Gue sudah sadar, misalnya, gue sudah sadar gue tidak cocok dengan pekerjaan ini yang bikin gue pusing lah dan lain-lain lah. Tapi gue tuh butuh uang. ya, itu terjadi sekali sama teman-teman gue. Banyak yang cerita, gue teh capek kerja di sini, kerjanya makin banyak, gajinya segitu-gitu aja. Tapi gue butuh uang. Tapi gue butuh, makanya ya udah. Tapi lu ngeluh, tapi lu masih awet aja di situ gitu. Karena ya gimana, mereka butuh kan gitu. Nah terus pertanyaan, Nah, kenapa mereka, oh enggak, jadi apa yang harusnya mereka lakukan? Langkah Bingung kan? yang harus diambil untuk keluar dari situasi Ya, kayak gitu. atau ya udah lu dia gimana aja. Enggak, langkah awal keluar dulu. Tapi kan pasti ada ketakutan. Nanti gua kerja di mana lagi? Ya justru karena itulah makanya begitu terus kondisinya kita. Di pekerjaanku ini yang paling susah. Kalau kerjaan begitu kerjaan pasti bisa dibilang. Kalau dia main film, dia bisa nawar, bisa menentukan harga. Lo juga kalau kerja di perusahaan bisa menentukan gaji, ibaratnya kan gitu. Kalau juga bisa kritik kalau nggak cocok dengan lo, dia juga bisa. Gue ini yang konsultasi ini, apalagi di Indonesia ini. Kalau di luar mungkin gue kaya raya, karena kayaknya gaji termahal pekerjaan di luar sana itu konsultasi, konsultan. Nah gue ngobrol dibayar. 3 jam gue ngobrol, paling dikasih nasi goreng, masa perlo, gue ngobrol sama lo harus dibayar. Sementara di luar sana dihitung per detik kalau ngobrol, per detik 1000, sekali sejam, kali 4 jam, ibarat 1000 aja, berarti 60.000 semenit. Kali sejam, itu kalau di luar konsultasi kayak raya, karena di Indonesia gue miskin. Padahal jawabanku tuh menyelamatkan keputusan dan hidupnya. Kalau aku bilang misalkan bayar, paling dia ngomong mesti lillahi ta'ala ber, karena kan kelebihanmu dari Tuhan. Cuma kalau yang kuliah di bagian konsultan, mahal bayarnya, padahal jawabannya belepotan. Ya. Benar nggak? Ya tersinggung aja, memang belepotan. Kalau gue kan tegas, kayak jawab lo tadi, lo nggak cocok kerja di kantor. Nah, tidak bisa menentukan tarif aku ini. Nah ini dilema besar. Di satu sisi aku tidak bisa menentukan tarif, sementara aku butuh uang. Untuk kerja di pekerjaan lain tidak bisa. Mungkin bisa, karena sering aku ditawari. Ya udah Per, lo ikut gue aja kerja di sini, kan lo punya anak istri, misalkan punya anak butuh-butuhan. Nah persoalannya tuh aku tuh selalu tidak mau kalau tidak cocok dengan aku itu dulu. Soal duitnya nanti ku akali aja biar ngasilin duit gimana. Jadi yang ku nomor satu kan tuh yang cocok dengan diriku dulu. Nah kalau yang ini duitnya dulu.
Itu persoalannya. Tapi lo kenapa nggak bisa nentuin tarif lo sendiri? Apa masalahnya di mana? Ya karena menurut orang Indonesia ini curhat gitu tuh aneh dibayar. Tidak misalkan, kecuali aku ini kuliah di bagian ini dapat ijazah. Udah langsung ada tuh rate-nya sendiri Iya. ya. Itu persoalan. Aku kan nggak kuliah, sekolah aja kelas 2 SMA berhenti. Ijazah SMA aku nggak punya. Kenapa aku bilang sukses? Karena yang bertanya dengan aku tuh kadang S2, S3. Sementara aku kelas 2 SMA berhenti. Tapi dia bertanya ke gue dan gelisah akan hidupnya yang banyak duit, yang mungkin istrinya cantik, yang rumahnya gede, kusut cerita sama gue. Kenapa nggak gue bilang sukses gue kan? Harusnya yang curhat dia, gue ke dia. Motor gue butuh gitu. Gitu. Makanya gue kalau ngomong tuh frontal karena memang hidupku begitu. Jadi tinggal gue akali aja gimana caranya biar aku dapat uang. Walau tidak tentukan tarif, aku berpikir. Nah kita ini tidak mau berpikir, makanya bodoh semua. Maunya aman, Ya. damai, gaji besar. Nggak mau ngambil resiko. Iya, semua teman kerja baik, bos kita baik, ada kendala stres. Aku ini pintar karena banyak masalah dan masalah itu ku hadapi. Maka aku pintar. Gak mau pacaran tuh sama aja, gak mau ribut, gak mau ini, gak mau itu. Kalau ribut dikit, stres, mabok. Maka bodoh-bodoh. Karena takut gak ada uang yang gak mau berhenti kerja, tapi makan hati tiap hari. Nah bodohnya kita tuh lebih mempertahankan makan hati tiap hari bertahun-tahun daripada ngelepasin kerjaan takut gak bisa makan besok. Nah kalau aku lebih memikirkan bagaimana makan besok daripada mempertahankan makan hati. Karena lebih capek sakit hati makan hati daripada memikirkan bagaimana cari duit. Banyak ku dengar teman-teman tuh butuh liburan. Ya. Kupikir dulu butuh liburan tuh untuk menikmati liburan. Stres gue karena stres. Karena stres. Kerja terus. Ya. Nah kalau di luar sana kalau liburan tuh menikmati. Karena kenapa? Mereka itu ini hidupku, ini pikiranku, ini keinginanku, ini tampilanku. Benar-benar mereka begitu. Nah kita ini baper. Gak usah lo di sana. Tetangga dulu pernah kuliah di bidang itu. Tapi dia mau jadi. Nah, kalau orang bule itu selalu jadi patok aku. Makanya aku tuh kalau dengan orang bule nggak perlu aku belajar bahasa Inggris. Ada di kuliah juga bahasa Inggris, gue tetap nggak mau bahasa Inggris. Karena nanti terlalu pintar gue. Udah pintar nggak jawab, pintar bahasa Inggris lagi. Nah, yang aku pelajari dari bule itu adalah cara hidup. Saya ingin begini, penampilannya seperti ini. Mau makan seperti ini, mau bekerja di sini, mau bercita-cita seperti ini. Makanya setiap yang dia lakukan itu tuh berkelas.